Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kebaikan dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita akan umur. Pada kesempatan ini saya Profesor Dr. Muhammad Kanasutrisna Suryadilaga MAG MMMC mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 1447 Hijriah atau pada tahun 2026. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan jauh lebih baik dibandingkan Ramadan pada tahun-tahun yang lalu, sehingga membawa dampak perubahan agar kita menjadi jauh lebih produktif dibandingkan dengan masa yang lalu, sambil menatap optimisme dengan masa depan dan juga menikmati Ramadan tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pemirsa Rasil, hari ini di bulan Ramadan yang mulia ini kita dengan izin Allah dipertemukan dengan Kang Kana. Kang Kana itu kalau saya baca gelarnya itu profesor, doktor, master pendidikan, komunikasi, penyiaran dan sebagainya. Kemudian beliau ternyata dalam keseharian lebih fokus pada bagaimana memperbaiki pemikiran umat agar bisa lebih produktif, bisa lebih berdaya guna dalam rangka meningkatkan kemaslahatan umat, khususnya bangsa Indonesia. Kurang lebih gitu ya, Prof? Betul, insya Allah. Mudah-mudahan. Baik, jadi sore ini, pada hari ini, di bulan Ramadan ini, kita berbincang kepada beliau. Topiknya adalah bagaimana bulan yang mulia ini bisa kita jadikan sebagai langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas umat Islam di Indonesia, karena tingkat produktivitas kita ternyata jauh di bawah tetangga-tetangga kita. Padahal kita seyogianya, Prof, kan kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah. Nah, jadi pendengar pemirsa sekalian, di sini ada teman-teman, ada Kang Agus, ada teman-teman dari yang sedang PKL bersama kita. Jadi kita mau bahas tentang produktivitas, sehingga ujungnya kita berharap bahwa pendengar akan meningkat kesadaran tentang pentingnya produktivitas menuju kemaslahatan umat dan bisa berperan lebih baik, lebih banyak dalam penanggulangan kemiskinan. Itu yang pertama, Kana, Prof. Yang kedua adalah bahwa umat Islam ini adalah sebaik-baik umat. Khairu ummah. Nah, dalam konteks ini kan kita perlu melakukan satu perubahan pemikiran. Nah, maka hari ini sebagai pakar dalam bidang itu kita mau mohon dan semoga dicatat Allah sebagai amal soleh dan ilmu yang diamalkan, Prof. Amin. Baik, silakan, Profesor Kana. Oke, terima kasih pendengar Rasil dan juga pemirsa TV Rasil. Selamat, kita hari ini sudah memasuki bulan Ramadan dan kita mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita jalani pada tahun 1447 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu. Amin. Karena perintah Nabi, siapa yang hari ini sama, maka dia termasuk orang yang merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk, dia orang celaka. Dan orang beruntung itu adalah orang yang man kana yaumu khairun min amsih fahuwa rabihun. Dan itulah orang yang beruntung itu. Nah, sebab itulah jangan sampai kita sudah mengulangi puasa, ada yang 60 kali, berarti sudah usianya di atas 60 tahun kan? Karena kan puasa wajib itu sudah harus akil balik dulu. Akil balik itu kan rata-rata yang usia 15-an ya. Berarti di atas 10 kan? Berarti kalau sudah 60 kali, berarti usianya sudah 70-an lebih, ya kan? Nah, sudah diulang-ulang puasa ini, apakah kemudian membangkitkan kesadaran kita untuk menjadi berproduktif, ataukah justru malah sebaliknya?
Karena kalau saya coba amati ketika saya ngisi di banyak-banyak perusahaan ketika Ramadan itu bukannya meningkat aslinya produktivitas, malah tambah turun. Kenapa? Kenyataannya kalau bulan Ramadan masuk kerja lebih siang, pulang kerja lebih awal. Harusnya itu saya pernah mengusulkan di perusahaan-perusahaan ketika saya diundang, datang lebih pagi, pulang lebih sore. Alasannya kenapa? Wah, diprotes kita karena di rumah itu biasanya apalagi di awal-awal Ramadan ikut tarawih bersama gitu. Padahal tarawih itu sunnah. Ya kan? Tarawih kan bisa di rumah. Ini mohon maaf bukan dalam rangka untuk mengkritisi ya, tapi mau jadi kritisi juga nggak apa-apa sih. Sepanjang kan lebih baik. Iya, selama itu untuk perbaikan. Kenapa? Saya ini termasuk bukan hanya di Ramadan yang saya coba amati dan juga saya kritisi. Termasuk yang saat ini lagi rame dengan waiting list namanya haji. Ya kan? Karena setelah Ramadan itu kan ada yang namanya Syawal, setelah Syawal ada Zulhijjah. Itu orang ngantri gitu, nungguin bertahun-tahun, begitu sudah haji begitu-begitu aja. Itu. Nah, sebab itulah makanya kenapa itu ada bulan haji diawali dengan Ramadan dulu, harusnya diperbaiki dulu di Ramadan. Maka ada seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi. Beliau ini adalah pamannya Imam Tirmizi. Beliau itu menyampaikan Rajab itu syahru zar'i. Rajab ini bulannya menanam. Ya kan? Itu. Dan ketika datang bulan Sya'ban itu bulannya untuk merawat. Ya, bulannya untuk menyiram, bulannya untuk menjaga. Begitu datang bulan Ramadan, itu bulannya bulan panen. Nah, termasuk berarti panen produktivitas, gitu kan? Nah, kenyataan enggak dibalik. Gitu kan? Bulan Ramadan bulan tiduran. Karena katanya tidur adalah ibadah. Itu masalah yang harus diluruskan. Harusnya Ramadan tuh bulannya produktif karena Nabi yang menjadi uswahnya kita, Nabi Muhammad SAW, itu memberikan kepada kita sebuah pembelajaran. Apa pembelajarannya? Ada sebuah perang besar, namanya Perang Badar. Itu Perang Badar itu bukan perang main-main itu. Perang besar. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Yang kemudian memang gini, itu kan karena membangun tentang sebuah kesadaran memang tidak mudah. Saya sering kali untuk membangun sebuah karakter itu perlu tahapan. Apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan itu? Ada 6 tahapan saya menyebutnya. Ada yang namanya to know, kemudian to learn, to feel, to act, to habit, and to karakter. Kalau sudah pada level karakter, maka awareness itu akan muncul. Gitu. Awareness untuk apa? Awareness sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi memang untuk bisa memunculkan produktivitas di kalangan orang-orang yang beragama, ya. Karena selama ini yang menjadi sorotan bahkan mohon maaf ya, mungkin ini akan menuai kritik gitu. Ada yang kemudian menyampaikan seorang pakar, dan saya sependapat sebetulnya gini, negara mana yang dengan menggunakan konsep ajaran Islam, negaranya maju. Gitu. Negara mana yang negara dengan menggunakan konsep Islam, negaranya maju. Nah sementara... Dan statement itu sering digunakan untuk mendiskreditkan Islam juga. Iya, tapi sebenarnya kalau saya bukan dalam rangka mendiskreditkan. Karena ini sekarang sudah mulai ada terjadinya pergeseran. Sementara gini, kalau kita coba flashback ke belakang, meskipun ini adalah pernah terjadi, tapi ini menjadi sebuah kebanggaan, itu kan dulu gitu kalau anak sekarang itu. Kayak ibarat orang-orang tertentu bilang gini, ini kan dulu sawahnya engkong saya, ini kan dulu kebunnya ayah saya, ini kan dulu rumah punya bapak saya. Kemudian dijawab sama yang sudah punya rumah, itu kan dulu. Sekarang ini rumah saya. Nah itu jangan sampai seperti itu umat Islam. Sekarang kita hanya sekedar bangga masa lalu, harusnya masa lalu itu kan sejarah. Makanya Nabi menyampaikan, harusnya kita ini hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Gitu kan?
Dan orang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Ya. Dan untuk tetap baik stabil itu, Allah memberikan kepada kita sebuah pembelajaran melalui ayat Al-Quran yang seringkali kita hanya dibaca di bulan Ramadan hanya mengejar hatam. Nggak pernah coba kita dalami tentang kandungan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebab itulah maka sekarang mohon maaf banyak, saya sekali lagi mohon maaf, beribu maaf, bukan melemahkan para rumah tahfiz yang banyak menghafal Al-Quran, tapi tidak sedikit yang hafal Al-Quran ngelawan sama orang tua. Dan kemudian ketika bekerja nggak nguasain apa-apa. Yang cakep itu adalah mereka juga hafal Quran, akhlaknya bagus, kemudian produktivitasnya bagus. Kan saya malu Indonesia yang konon katanya mayoritas Islam gitu, tapi angka korupsinya tinggi. Yeah. Tadi saya sampaikan di salah satu perusahaan BUMN. Saya miris gitu loh ngelihatnya. Belum lama ini kan hari ini pun ada 2 yang ketangkep. Yeah. Nah, iya, ya kan. OTT gitu kan. Dan itu biasanya pakai nama-nama Islam. Iya, betul gitu. Makanya nama saya nggak pakai nama Islam, saya agak umum, Kana Sutrisna Surya Dilaga. Mirip persis Safri seperti Lubis, Jawara lah, Okay. seperti Yeah, Safri Lubis. yeah. Kalau Safri Lubis ada Safrilnya. Masih ada. Iya. Yeah. Kalau saya betul-betul kayak orang Hindu lah. Ya, Mangkana atau Prof. Ini kan hari ini kita berbincang, yang mendengar kita itu ada para profesional. Karena ini pada di rumah nih. Betul. Kemudian ada ibu-ibu yang tidak muda lagi. Ada juga ibu-ibu yang masih muda sekali. Ada remaja dan sebagainya. Tentu kita dalam bincang kita pada saat ini, bincang di mana tamu-tamu Rasil, kita namanya bincang bersama Rasil. Betul. Ya. Memahami, bisa merenungkan, bisa membangun image di pikiran kita, bahwa ternyata umat Islam itu dengan kaidah yang digambarkan oleh agama bisa menjadi benar-benar sebaik-baik umat. Betul. Karena produktif, bekerja keras dan sebagainya. Betul. Saya ingat di dalam surah Al-Balad, Falak tahamal aqobah. Ternyata kan Allah mau kita itu mengambil jalan yang mendaki dan sukar kan. Betul. Memang untuk sukses itu harus begitu. Nah, jadi artinya kalau Allah mendorong kita semua untuk siap-siap bekerja keras. Bukan bekerja keras, tapi bekerja ekstra keras. Istilahnya sekarang itu adalah all out. All out ya. Nah, dalam konteks ini mungkin Prof bisa menggambarkan apa kira-kira yang para pendengar kita dengan segala level kompetensi dan usia tadi perlu melakukan perubahan dalam pemikirannya agar elemen produktivitas ini mulai bisa bergulir di kalangan umat Islam yang menjadi bagian juga bergulirnya produktivitas bangsa ini gitu. Betul. Maka saya bilang tadi, sebagaimana para pendiri negeri ini, founding father negeri ini, itu untuk membangun agar Indonesia tetap jaya menjadi Indonesia Raya, maka strategi para founding father ini, dia membuat sebuah statement yang kemudian diabadikan menjadi lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Itu maka yang harus dibangun adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sekarang ini kebalik, badannya dulu, jiwanya terabaikan. Yang repot, jangan-jangan badannya juga nggak dibangun. Nah gitu iya, badannya pun nggak terbangun, ya kan? Akhirnya sekarang, apa? Berantakan. Maaf, mumpung begini. Bagaimana sekarang masih remaja di rumah sakit daerah beberapa waktu yang lalu, bagaimana banyak sekali remaja yang sakit gula misalnya. Betul. Nah artinya saya concern masalah bangunlah badannya ini saja pun memprihatinkan. Nah jadi tentu ini dua-dua harus dibangun. Betul. Makanya. Itulah konsep keseimbangan. Saya nulis, Bang Lubis, saya nulis buku judulnya The Balance Ways, Jalan Keseimbangan. Di dalam buku The Balance Ways itu ada konsep namanya map to rich, peta menuju kaya. Dan orang Islam itu memang harus kaya. Supaya menjadi kaya itu harus cerdas. Dan supaya kekayaannya sustain, itu bukan hanya sekedar cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara emosi, cerdas secara spiritual. Itulah yang namanya konsep keseimbangan.
The balance of. Ya, the balance wise. The balance. The balance wise itu ada konsepnya, namanya map to rich concept, ya, peta menuju kaya. Tapi itu akronim. Maximize action itu MA-nya kan, map to rich itu kan. Kemudian ada namanya, cuma di sini map to rich itu singkatnya P-nya double. Kalau map dalam bahasa Inggris kan P-nya satu kan, kalau ini P-nya double. Map P. Ya, memang saya memiliki pemahaman petanya lebih gede gitu. Oke. Itu bisa-bisanya aja. Itu akronim sebetulnya kan. Tapi memang memiliki makna peta menuju kaya. Orang meskipun ada peta, ya, itu peta yang menunjukkan kekayaan. Kalau orang nggak bisa baca peta, ya nggak ketemu itu kekayaannya. Jadi harus dua-duanya. Maka cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Nah, di dalam menerapkan map to rich itu diawali dengan action dulu. Jangan ke planning. Kalau yang namanya konsep manajemen pada umumnya, planning pertama. Kalau saya enggak, saya rubah. Action dulu, karena Islam mengajarkan action dulu. Oh gitu ya. Iman itu nggak akan ada manfaatnya kalau kemudian tidak diwujudkan dalam bentuk praktek. Makanya yang namanya iman itu atasdik biqalbi, aqwalu bil lisan, wa aqwalu bil af'al atau bil arkan. Jadi harus action dulu. Bagaimana mungkin kita akan tahu tentang kesalahan kalau kita nggak melakukan? Nah, setelah salah baru kita rencanakan. Perencanakan perbaikan. Perbaikan. Nah, setelah planning ada yang namanya propur. Propur itu adalah peduli kepada orang-orang yang kekurangan. Gitu. Propur ya kan? Propur ya. Nah, bagaimana wujudnya untuk menjadi propur itu? Ya kita harus kaya. Harus kaya gitu kan. Nah, supaya menjadi kaya, kita ini harus berproduktivitas gitu. Baik. Nah, cuman produktivitas yang baik dan benar itu harus didasari dengan ilmu. Makanya Allah dalam Al-Qur'an surat 16 ayat 78 itu Allah menyampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun itu produktivitas. Gitu. Nah, itu perangkat yang diberikan oleh Allah yang selama ini perangkat ini mubazir. Nggak pernah dipakai. Gitu. Mubazir kenapa? Kita dikasih pendengaran, hanya mendengar hal-hal yang menyenangkan saja perasaan kita. Gitu kan. Ngedengerin lagu sambil rebahan gitu kan. Makanya lihat anak-anak yang Gen Z nih pakai headset. Ya kan? Pakai apa? Pakai headset. Iya, headset ya kan. Gitu. Coba aja. Nah, kalau kita generasi-generasi itu mungkin saya nggak begitu betah gitu kan. Sama Ustaz. Sama. Saya nggak begitu betah. Saya justru kayak belanja aja saya nggak pernah yang namanya online. Oh gitu. Iya, saya lebih senangan offline. Supaya ada uang baru belanja gitu. Iya. Ada belanja gitu kan. Nah, jadi kembali lagi kita ini untuk supaya menjadi cerdas itu ya memang harus dipakai tuh perangkat itu yang sudah diberikan oleh Allah. Supaya apa nanti? Nah, kan Allah sudah menciptakan kita, itu kan klaim dari Allah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Tapi itu kan ada syarat itu untuk menjadi khairu ummah itu. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekarang itu jarang orang untuk mencegah kemungkaran karena resikonya besar. Ya kalau menyampaikan yang ma'ruf masih banyak yang berani. Sehingga tidak balance gitu. Ya, Prof, ini kan kaitan dengan keseimbangan yang Mangkana sampaikan tadi. Kan dikatakan bahwa kemiskinan itu dekat sekali dengan kekufuran. Nah, berarti dalam konteks pembicaraan kita pada Ramadan ini, kalau perubahan tentang produktivitas di dalam diri setiap muslim itu bisa berujung pada upaya-upaya mencegah kemungkaran melalui pengentasan kemiskinan, kurang lebih gitu. Betul. Apa yang perlu kita lakukan lagi itu? Nah, sebab itulah maka harus dicerdaskan dulu. Karena tanpa ada kecerdasan, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka gini, sebetulnya kalau dari sisi apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan MBG saya setuju. Karena kan gini, otak itu perlu nutrisi, otak ini perlu vitamin. Nah, cuman nanti pelakunya ini bertanggung jawab apa enggak, terus anggarannya itu dari mana, harus dipikirkan itu. Kenapa? Ya memang kalau ngikutin alur ini strukturnya, ya
secara hukum alam ya, secara hukum alam tubuh ini akan sehat, kemudian bisa menerima terhadap ilmu yang disampaikan oleh para pengajar, oleh siapapun, kemudian ditangkap dan disimpan dalam memori otak besar kita. Jadilah orang yang cerdas gitu kan. Dengan perangkat tadi yang sudah diberikan oleh Allah, pendengaran, penglihatan, hati, gitu. Maka bagaimana mungkin bisa belajar perut keroncongan, ya kan? Kemudian otak nggak ada nutrisinya. Kan otak ini kan yang sekian jumlah miliaran neuron itu kan perlu ada namanya sinap, medan magnet yang memang disatukan, ada yang namanya celah supaya itu menyatu antara neuron yang satu dengan neuron yang lain ya, bisa menyatu. Maka itu perlu nutrisi, perlu vitamin, perlu protein gitu kan. Maka kemudian dibuatlah itu ya oleh pemerintah namanya MBG gitu kan. Meskipun ya dalam prosesnya ada yang keracunan, ada yang ini dan itu tinggal perbaikan ya mungkin ya. Nah, untuk bisa meningkatkan produktivitas memang harus dicerdaskan dulu, nggak bisa. Makanya Rasulullah itu concern dalam pembinaan SDM yang awalnya tuh menyadarkan orang-orang masyarakat di Mekah. Meskipun kelihatan dalam sejarah Nabi Muhammad itu dalam tanda petik itu mental ya kan dari Mekah selama 13 tahun. Dan kalau dalam proses itu penyadaran itu dianggap para sejarawan tidak berhasil secara kasat mata. Meskipun kalau saya ngelihatnya cukup berhasil karena ditanamkan nanti tentang awareness. Makanya di sana nggak ada ayat-ayat perintah tentang ibadah kan. Kebanyakan tentang akidah, tentang keyakinan. Baru setelah Madinah, periode Madinah itu lebih banyak memang aplikasi kan. Tentang ibadah, ya kan, segala macam yang ya. ke action yang Mangkana sebut tadi. Betul, nah itu maximize action. Nah dilakukan maka yang tadinya Yastrib yang begitu sangat luar biasa porak-porandanya, jangankan orang datang memikirkan aja ogah gitu kan, bahasa Betawi itu kan, datang aja ogah itu memikirkan aja, jangankan datang gitu. Tapi begitu datang Nabi, dirubah yang jadinya Yastrib jadi Madinatul Nabi, menjadi Madinatul Munawwaroh sampai saat ini. Dan itu menjadi sebuah percontohan bagi masyarakat barat yang disebut dengan civil society. Ya, masyarakat madani, masyarakat yang luar biasa. Kenapa? Karena pasar dibangun, tatanan pemerintah sistem yang begitu luar biasa modern, sampai kemudian itu tatanan politik pun sangat luar biasa. Ekonomi begitu sangat maju. Belum ada pernah terjadi pasar yang luar biasa kecuali yang dibangun oleh Nabi. Kalau nggak salah namanya pasar UKAS. Betul. Itu luar biasa yang belum pernah terjadi, yang sekarang sudah mulai hilang kali kan? Betul. Iya, Prof pendengar Rasil dan TV Rasil, kita berbincang-bincang dengan Profesor Kana. Nama beliau lengkapnya ada Kana Sutrisna, Master of Pendidikan, kemudian Sarjana Komunikasi, Magister Manajemen, kemudian Psikologi Ekonomi Islam. Ini kehadiran beliau, mari kita jadikan sebagai trigger, mendorong bahwa kita mulai memahami. Karena tadi Ustadz kan mengatakan masalah kecerdasan. Betul. Kecerdasan dengan ilmu inilah baru produktivitas itu bisa didorong untuk lebih tumbuh. Betul. Nah, pendengar pemirsa sekalian, mari kita dengarkan lanjutan dari bagaimana Mangkana bisa mengajak kita supaya lebih cerdas melalui pertambahan ilmu tentunya, agar ujungnya menjadi lebih produktif, artinya mengadopsi pola pikir, pola kerja yang lebih produktif. Silakan teruskan. Jadi pengalaman saya gini kan, kembali lagi saya coba angkat bahwa saya dulu dilahirkan dari keturunan orang yang orang tua di bawah garis kemiskinan. Untuk saya bisa keluar dari sana, garis itu, saya menanamkan di dalam benak mindset saya kebencian terhadap miskin. Oke. Ya, kebencian terhadap kemiskinan. Dan sebetulnya memang Allah membimbing saya untuk masuk ke sebuah pondok pesantren. Oh gitu. Karena memang saya awalnya benci terhadap kondisi di mana saya pengen sekolah tapi orang tua nggak sanggup. Maka kemudian saya kabur, dibawa oleh orang yang jualan minyak dari Tasik gitu. Karena saya pesantrennya di Tasik, Ciawi ya kan. Itu cukup lumayan lama karena sebenarnya menghindari kekecewaan gitu kan awalnya. Tapi ternyata memang Allah berkehendak lain. Dan dari
sana kemudian saya bisa melanjutkan sekolah, bisa sampai kemudian kuliah, sampai seperti saat ini. Dan alhamdulillah itu memang dengan saya memiliki pendidikan, dengan memiliki ilmu pengetahuan, orang menyebutnya sekarang namanya kompetensi kan. Itu kan dengan memiliki kompetensi, maka orang mulai melirik saya gitu. Mengundang saya sebagaimana saat ini Rasil, kemudian menganggap saya sebagai tokoh padahal sebenarnya biasa saja gitu kan. Nah, ini tokoh beneran karena merasa dirinya biasa saja gitu. Kalau tokoh yang banyak itu merasa dia seperti tokoh yang diangkat diri sendiri. Aduh. Diangkat oleh diri sendiri. Aduh. Ya silakan dong karena terus. Jadi saya kemudian diundang di mana-mana, bahkan diminta untuk membenahi sebuah perusahaan BUMN yang sempat agak drop gitu kan, alhamdulillah dengan izin Allah kemudian naik lagi gitu kan. Dan kemudian kemarin saya juga diminta oleh pemerintah Jakarta untuk ngebenahi BUMD. Saya diminta, kemudian saya tawarkan dengan sebuah program namanya transformasi corporate culture, ya perubahan tentang budaya perusahaan gitu kan. Dan supaya apa? Tentang produktivitasnya naik gitu kan. Nah, produktivitas secara personal itu kan ketika seseorang tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan, sehingga dengan minimnya pemahaman dan minimnya pengetahuan itu nggak akan ada yang namanya kesadaran karena nggak ada informasi. Saya harus berubah itu seperti apa gitu kan. Nah, itu harus dikasih tahu dulu. Makanya kan prosesnya to know. Ya kan? Setelah to know ada to learn, ada pembelajaran gitu kan, dikasih tentang yang namanya kasus-kasus. Kemudian setelah dia belajar, coba dia rasani gitu kan. Makanya to feel gitu kan. Setelah dia, oh iya kok enak ya dibandingkan dengan, coba dia banding-bandingan. Meskipun kadang-kadang ada orang, ojo dibanding-banding kayak gitu kan. Ya memang harus dibandingkan gitu. Memang Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan selalu berpasang-pasangan. Ada susah, ada senang, ada miskin, ada kaya, ya kan? Ada siang, ada malam. Sama. Itu coba bandingkan kita bagaimana hidup yang kemarin dengan hidup yang saat ini. Maka itu Al-Quran melarang kita untuk melupakan masa lalu. Meskipun memang kadang ada orang yang coba melupakan karena masa lalunya tidak mengenakan. Tapi sebenarnya masa lalu itu memang nggak boleh dilupakan. Sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 itu kan. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Sudah kau perhatikan tentang sesuatu yang sudah kau lakukan untuk hari esok, gitu kan? Jadi jangan pernah alergi dengan masa lalu. Saya nggak pernah melupakan tuh masa lalu itu. Saya tetap ingat. Untuk apa? Membandingkan dengan saat ini sehingga kita ini bisa bersyukur. Oh, thank you God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Hari ini Engkau memberikan kepadaku dengan sesuatu yang terbaik. Tapi kita terus harus ikhtiar. Jangan kemudian kita nih mengeluh, menyalahkan siapapun, menyalahkan orang, menyudutkan orang, mendiskreditkan orang. Itu kan masalah. Nah, sebab itulah memang kalau Allah itu menyampaikan ku anfusakum wa ahlikum, diri, keluarga, baru yang lain, gitu kan. Maka kalau kita naik pesawat ketika turbulen, ya kan, sang awak pesawat pramugari atau pramugaranya, nanti kalau ada terjadi sesuatu goncangan, itu akan turun namanya untuk alat bernapas sebelum yang lain pakai dulu sendiri. Nah, gitu. Baru yang lain gitu kan. Artinya harus perhatiin diri sendiri dulu. Jadi kalau kita pengen sedekah, ya kayain dulu sendiri gitu kan. Kalau kita pengen memajukan perusahaan, ya kasih contoh dulu gitu kan. Berarti kan kita dulu yang ngelakuin kan. Action dulu. Makanya setelah to know, to learn, to feel, to act, lakukan gitu kan. Nah, kalau ngelakukan sekali itu belum profesional namanya. Profesional itu kan udah dilakukan berkali-kali terus. Menjadi habit. Okay. Gitu kan. Kalau sudah jadi habit, sebagaimana kita dulu mungkin Bang Lubis waktu kecil sama orang tuanya pagi-pagi makan mangga gitu, diomelin kan. Makan mangga pagi-pagi. Emang kenapa? Mencret kamu ntar. Gitu kan. Doktrin begitu kan. Dan mencret beneran. Mencret beneran gitu kan. Terus besoknya makan pepaya. Oh, kamu makan pepaya pagi-pagi buta begini. Orang masih dingin begitu kan. Terus ngapain dong, Bu? Makan nasi. Wah, gitu kan. Pagi-pagi suruh makan nasi kan. Nasi. Doktrin terus. Terus itu dikasih terus. Nasi. Akhirnya sampai sekarang tuh doyan nasi. Baik. Ini menarik sekali, Profesor Kana. Tadi Prof bicara tentang habit. Ya.
Kan salah satu waktu tidur yang enak sekali itu habis sahur. Betul. Bahkan sebelum matahari terbit. Betul. Sedangkan Rasulullah menggambarkan itu adalah salah satu waktu yang dilarang tidur. Betul. Nah ini sekalian mengingatkan pendengar kita, jangan tidur setelah sahur sampai matahari terbit. Saya ingat dok, suatu waktu di Vietnam, ini jam 4 pagi ini suara orang senam ini ada apa gitu ya. Terus kita lihat, itu mereka senam jam 4.30 pagi mereka udah senam. Senam kira-kira 45 menit baru mereka bekerja. Menjadi pertanyaan saya begini dok lah, umat Islam sendiri kan udah disuruh bangun pagi. Dan jangan tidur lagi sampai matahari terbit. Nah ini kan bagian dari habit yang menjadi ciri dari orang-orang yang produktif. Gitu. Apa yang perlu dilakukan para pendengar kita tentang menata habit supaya menggambarkan habit yang produktif ini? Ayo, tadi kan saya bilang, tahapan itu tetap harus dilakukan, yaitu dengan to know itu. To know itu adalah transfer knowledge. Kita ngasih tahu sama mereka dengan keilmuan, dengan dasar rujukan yang baik, dengan dasar rujukan yang benar gitu kan. Kita umat Islam itu kan punya Al-Qur'an. Makanya saya bilang gini, di Ramadan ini tolong sekarang rubah paradigmanya, bukan hanya sekadar menghatamkan jumlah ayat yang dibaca. Tapi kita coba dalami tentang makna. Karena Al-Qur'an ini kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Ya kan Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa menjadi petunjuk kita kalau hanya baca Arabnya doang? Gitu kan. Cobalah sekarang itu kan dengan kemudahan teknologi kita pakailah gitu kan. Kita bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan komputer. Kita buka itu Al-Quran. Kita baca itu tentang asbabun nuzulnya, baca tentang terjemahnya, baca tentang maksud tujuannya. Sehingga itu Al-Quran bisa menjadikan guidance gitu kan, untuk bisa menjadi orang-orang yang berubah dengan Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu memang petunjuk. Hudan linnas wa bayyinatil huda wal furqan, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil gitu kan. Baik. Selama ini enggak gitu kan. Al-Quran itu ya, wow, kalau baca satu huruf pahalanya 10. Saya bukan mendiskreditkan tentang hadis, enggak. Itu, nah itu pemahamannya harus jauh lebih holistik gitu, harus jauh lebih mendalam supaya apa? Orang lain sudah bisa sampai ke bulan gitu, kita masih mikirin aja tentang itu, ya kan? Nah, zaman ini, mohon maaf Bang Lubis, di abad ke-7 karena memang gayanya para sahabat, para ulama saat itu memahami Al-Quran secara mendalam, maka kemudian sudah bisa mengukur jarak matahari dengan bumi. Mana ada sekarang ulama kayak model sekarang begitu. Sekarang disebut ulama itu kan bisa ceramah. Dan mengutip banyak ayat. Hafal ayat, hafal dalil. Tapi kalau ada orang yang kemudian dia mampu menghasilkan tentang karya, yang kemudian bisa mengentaskan kemiskinan, nggak disebut ulama. Gitu. Saya dekat sama Pak Hairil Tanjung. Saya Pak Hairil Tanjung, saya bilang, keren Pak. Bapak lanjutkan. Itu jauh lebih ulama dibandingkan ulama, saya bilang. Karena Bapak bisa menghimpun orang banyak untuk bisa menjadi wakilnya Allah, membagikan rezekinya Allah. Itu kalau Pak Ceteng dengar, saya kebetulan suka kajian sama beliau. Gitu. Ya. Baik, makanya topik kita pada saat ini di bulan Ramadan yang mulia ini adalah bagaimana kita menata pikiran. Betul. Supaya faham, to know yang tadi saya katakan. Kemudian dari situ menjadikan itu sebagai pembelajaran, to learn. Ya kan? Memang dari learning itulah datang ilmu, yang dengan ilmu itu kita menjadi cerdas, bisa memilah-milah bagaimana kita harus bertindak. Betul. Nah khususnya di bulan Ramadan ini. Ternyata masalah proses pencerdasan itu kan kerja dari semua orang. Khususnya ulama, ya memang dirasil. Kita sekarang sedang menggalakkan bahwa semua narasumber hendaknya berbicara tentang bagaimana meningkatkan kemaslahatan umat, termasuk berbicara tentang produktivitas. Nah, jadi pendengar pemirsa sekalian, saat ini
dengan kehadiran Profesor Kana, kita berharap kita mengambil satu pelajaran, learning tadi yang kita katakan. Dengan pelajaran ini kita mulai merubah mindset kita menjadi satu habit yang produktif. Nah, salah satu seperti tadi contoh sederhana, tidak tidur pada saat momentum itu seharusnya adalah optimal produktivitasnya gitu. Betul. Jadi kan gini, makanya kenapa Allah itu kan bersumpah dengan menggunakan nama waktu kan? Wallace. Iya, dan waktu yang dipakai itu ada 4 kan yang dipergunakan oleh Allah untuk bersumpah itu. Yang pertama adalah wal fajr. Waktu fajar itu adalah waktu produktif. Yang kedua adalah wadduha. Itu bagus, waktu wadduha itu produktivitasnya harus lebih tinggi. Kemudian wal asri. Itu waktu asar. Ya, kemudian yang keempat wal lail. Wal lail itu adalah waktunya istirahat. Jadi kalau mau istirahat ya di lail itu. Jangan dirubah. Ramadan kemudian kita melek malam, ya kan? Siangnya itu amburadul. Nah, itu dia gambaran dari tidur pun sebagai ibadah. Iya, nah itu coba pelajari apakah Nabi itu lebih banyak melek di malam hari apa enggak gitu kan? Karena memang banyak yang dijadikan dalil-dalil gitu kan. Sehingga di malam hari itu dimaksimalkan untuk melek. Begitu siang harusnya memang yang secara hukum alam diciptakan oleh Allah untuk berproduktivitas, itu malah dirubah. Malam juga nggak bisa berproduktif karena memang gini, siklus tubuh itu malam itu memang diciptakan oleh Allah untuk istirahat. Gitu. Kalaupun tidak istirahat, Nabi pun mengambil contoh hanya sepertiga malam terakhir. Itu nggak full semalaman gitu kan, melek semalaman gitu. Maka tidak heran ada orang iktikaf dari sore sampai pagi, besoknya kerja itu masuk semaunya. Gitu. Jadi Profesor Kana dalam pembicaraan kita malam ini pada waktu ini kita banyak berbagi pemikiran, diskusi yang kita harapkan pendengar-pendengar kita berapapun umur mereka, apapun profesi mereka, tapi mampu mengadopsi perubahan ini dalam pemikiran yang ujungnya adalah memperbaiki diri agar lebih produktif. Mudah-mudahan dengan niat kepada Allah ingin menjadi lebih produktif dalam rangka mencari ridho Allah. Dengan ridho Allah itu bisa berperan dalam upaya baik penanggulangan kemiskinan maupun upaya-upaya peningkatan kemaslahatan umat. Dan dengan demikian kita berharap bahwa Ramadan kali ini Allah betul-betul tolong kita menjadi insan yang lebih baik dari waktu ke waktu dalam refleksi sebagai insan yang produktif. Beliau menyampaikan, sudah bertindaklah, take action. Dan dari action itu nanti lakukan perbaikan-perbaikan, bikin perencanaan untuk melakukan perbaikan, dan seyogianya perbaikan itu adalah perbaikan yang berkesinambungan agar hasilnya lebih baik, lebih baik, dan dengan gambaran seperti ini umat akan meningkat kadar produktivitasnya. Nah, barangkali Mangkana bisa menjelaskan langkah-langkah spesifiknya apa yang perlu dilakukan. Ya, dan mungkin Mangkana juga bisa cerita kalau dalam kondisi seperti ini sehari-hari apa yang Ustadz lakukan supaya jadi pembelajaran bagi kita semua. Saya biasanya kalau Ramadan memang banyak kegiatan yang memang saya lakukan dari sejak habis subuh, bahkan ada yang orang minta ngisi untuk pencerahan di tengah malam gitu. Biasanya 10 malam terakhir ya kan, itu full. Ya meskipun kadang ya istirahatnya jadi kurang gitu kan, tapi ya sudah karena memang itu dikehendaki oleh umat, ya saya ikutin aja gitu kan, sambil untuk memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat ya. Meskipun memang gini, saya sadar bahwa saya ini bukan siapa-siapa gitu kan. Karena jangankan saya yang bukan siapa-siapa, Nabi saja kan sempat ditegur ketika ya sebagai sosok manusia ketika sudah berdakwah kok hasilnya begini-begini saja. Allah menyampaikan, fadzakir anta mudzakir lasta alaihi bimusaitir. Hai Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan, yang merubah itu adalah biar saya saja yang memberikan petunjuk gitu kan. Nah, dengan landasan itu saya coba ikutin lah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran itu. Nah biasanya kalau Ramadan itu kan kadang
sebelum Ramadan aja ada namanya Tarhib Ramadan. Yeah. Tarhib Ramadan. Itu jadwal sudah penuh betul. Iya. Tarhib Ramadan. Setelah masuk Ramadan itu ada kultum taraweh. Setelah taraweh ada yang namanya kultum habis taraweh. Oh, masih ada lagi? Ada itu. Okay. Kemudian pulang. Nanti subuh ada kajian subuh. Ya kan? Ada kajian duha. Ada kajian duhur. Itu kemudian ada kajian menjelang buka. Sehari itu bisa 6 tempat. Gitu. Jadi kalau Ramadan itu saya memang betul-betul bulan bergerak. Action itu tadi. Iya, action gitu kan. Sehingga bagi saya dan juga gini Bang Lubis, saya ini sudah 7 tahun fitness. Sih. Jadi meskipun Ramadan, saya tetap lakukan fitness. Iya. Yang kata orang puasa itu lemes, itu ternyata mindset. Gitu, mindset gitu kan. Nah, sebab itulah Islam melalui ajaran dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sadar betul bahwa manusia itu punya kelemahan secara fisik kalau nggak makan. Maka kemudian disunahkan sahur gitu. Jangan mentang-mentang karena kita ini kuat nggak sahur. Kalau yang kuat ya ngalap berkah gitu kan namanya itu ngalap berkah sahur gitu kan. Jadi ngalap berkah bukan jauh-jauh lah, di sahur tuh ada keberkahan gitu kan. Yeah. Nah, kemudian selain ngalap berkah, kita kan dikasih oleh Allah tenaga dengan makanan yang masuk ke fisik kan. Nah kemudian begitu sore, kalau orang yang memang biasa hanya sekedar mengedepankan dimensi fisik dengan makanan terus, mindset kita ke bawah oleh fisik. Jadi fisik yang menguasai nurani. Iya, fisik menguasai ruh kita. Ya kan, menguasai jiwa kita yang akhirnya jadi lemah. Padahal, nah kita ini harusnya kuat sesuai dengan mindset kita. Saya coba lakukan itu Bang Lubis. Saya kalau Ramadan itu fitness, saya di rumah kan punya alat beban, ada treadmill. Itu 1 jam menjelang buka, itu saya lakukan kalau lagi nggak ada isi undangan ceramah. Oke. Tapi kalau ada undangan ceramah, saya biasanya lebih awal. Gitu kan, saya lakukan gitu. Untuk apa ya? Supaya tetap menjaga kebugaran gitu kan. Dan itu biasa aja gitu. Sebenarnya nggak membuat diri kita menjadi lemes gitu, biasa aja. Ya dengan catatan tadi saya bilang aturan-aturan yang sudah memang Rasulullah contohkan diikutin sahur, kemudian begitu buka kita dengan cepat, tapi yang memang yang cepat diserap juga apa itu kurma, ya kan, yang alami gitu kan, bukan teh manis, bukan yang manis-manis buatan gitu, bukan. Itu malah justru merusak, apalagi buka lontong. Terus goreng-gorengan lagi. Goreng-goreng. Itu yang bikin mindset. Ya. Gitu. Ustadz, ini kan tadi Ustadz katakan bahwa sahur itu kan salah satu yang ada keberkahan di situ. Dan kita tentu sudah pernah dari kajian-kajian sebelumnya, rangkaian dari amal ibadah di Ramadan ini ternyata bisa diisi dengan berbagai kegiatan. Betul. Yang punya nilai amal ibadah yang tinggi gitu. Mulai dari berbagi takjil, salat tarawih, kemudian bersedekah, kemudian tadarusan, kemudian salah satunya adalah sahur. Nah, barangkali dari rangkaian ini makanya bisa mencerahkan kita semua bagaimana dari rangkaian-rangkaian yang kita bahas ini, produktivitas itu semakin baik ke depannya. Sehingga pada akhir Ramadan, kualitas kita sudah memperoleh perbaikan yang baik sekali dalam aspek produktivitas. Jadi makanya gini saya bilang, Ramadan itu disetting oleh Allah, dibuat oleh Allah menjadi tatanan supaya kita menjadi orang-orang yang beramal soleh. Ya, dengan menjalankan risalahnya Allah, karena puasa di dalamnya itu begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk kita bisa menatap selama 11 bulan ke depan, sehingga kita melalui puasa itu akan terlihat gambaran kita bahwa kita menjadi pribadi sukses atau tidak itu kelihatan di Ramadan. Kalau di Ramadannya kita banyak tidur, di Ramadannya kita banyak leha-leha, hanya nungguin buka gitu kan, sambil kita tidak bekerja gitu, itu lelah.
Lelah itu. Lelahnya ditampilkan betul-betul seperti orang lapar sekali gitu. Betul. Padahal kalau misalnya action ini digulirkan seperti yang saya lakukan dengan fitness, berarti bisa lebih fit gitu. Betul. Jadi sebetulnya kan coba ada orang yang kemudian di bulan Ramadan itu hanya memindahkan tentang pola makan yang harusnya di siang dipindahkan ke malam. Padahal kan enggak sebetulnya kan gini, kapasitas tubuh ini kan kalau kata Nabi ketika makan itu kan bahkan sampai Rasulullah itu kan ngatur dalam ajaran Islam itu kan perut ini punya 3 kapasitas. Ada fathulutsuli tu'amihi, fathulutsuli sarabihi, fathulutsuli nafsihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Ketika perut ini diisi semuanya oleh makanan karena lapar seharian, maka yang ada tepar. Bisa susah bernapas juga kan? Iya, dan susah bernapas karena kekenyangan ini akhirnya menjadi ngantuk, produktivitas menjadi lemah. Maka sebab itulah, maka sahur yang baik, kemudian buka yang baik, ya kan? Maka kenapa? Sahur sunnah, sudah masa-masa agak kritis waktu dikit, gitu kan? Itu kenapa? Itu sangat masuk akal, gitu kan? Bukan jam 1 sahur, ya kemalaman itu. Karena jam 1 masih tidur, gitu. Ini sahur jam 1, dibilang nggak takut kesiangan. Ya jangan begitu mindsetnya dia setting, minta sama Allah, berdoa, ya Allah tolong bangunkan aku sepertiga malam terakhir, gitu kan? Begitu waktu buka, nah kita pun disegerakan. Apa kurang logisnya ajaran Islam coba? Ya kan? Sehingga kenapa? Karena tidak mengikuti aturan yang sudah dicontohkan oleh Nabi, akhirnya produktivitas di bulan Ramadan menjadi lemah. Gitu. Kenapa? Karena memang begitu malam ada orang yang kemudian begitu buka seperti mohon maaf seperti orang kesetanan. Baru balas dendam gitu. Apa aja dimakan gitu kan. Minuman aja sampai 4 macam gitu kan. Ada es kelapa muda, kelapa tua, ya kan, setengah tua. Semua ini makan gitu kan. Nah, belum lagi makanan-makanan yang lain segala macam. Perut diisi dengan yang berat-berat. Kalau saya biasanya punya kebiasaan kalau buka puasa ataupun sahur, saya biasanya 1 butir atau 3 butir kurma. Ya kan? Kalaupun karena memang orang Indonesia ini kebiasaan makan karbohidrat ya, saya sudah cukup lama makan nasi merah. Kayak tadi saya di restoran apa namanya? Bawah pohon. Bawah pohon tuh waktu saya ngisi datang ke Rasil itu, ya, itu makan nasi merah, ya kan yang di bawah pohon tuh. Ketika saya ngisi di Rasil tuh, saya sudah cukup lama makan itu. Dan jadi itu cocok aja. Dan saya juga sudah terbiasa, sudah hampir 7 tahun tuh kalau sarapan pagi itu hanya cukup 1 pisang yang dikukus gitu kan, pisang uli sama 1 cangkir kopi gitu. Udah cukup itu. Sampai siang gitu. Iya. Gitu. Tapi proteinnya tetap saya masuk, ada susu protein gitu kan. Dan alhamdulillah bugar gitu. Baik. Gitu. Pemirsa, pendengar sekalian, dari diskusi ini kita bisa ambil pelajaran bahwa bukan masalah makan banyaknya itu yang membuat badan fit gitu. Betul. Dan dengan kebugaran ini bagian dari gerak kita, action kita itu menjadi lebih produktif sebetulnya. Betul. Jadi mungkin dengan gambaran itu bisa kita pertegas lagi bercontoh-contoh agar pendengar pemirsa kita bisa mengelola atau membuat perencanaan tentang dirinya yang lebih segar, sehat, supaya bisa lebih produktif. Makanya gini Bang Lubis, di Ramadan itu coba lah, ada tradisi dari dulu waktu saya masih kecil itu kan kalau habis subuh jalan kaki. Ramai, itu bukan hanya sore menjelang buka itu ngabuburit gitu kan. Tapi habis ini supaya nggak tidur lagi jalan kaki. Di pinggir sawah jalan kaki. Jadi nggak tidur. Ya. Nah, kenapa saya bilang sekarang begitu kita sudah tinggal di kota, punya pekerjaan, habis subuh tidur lagi gitu kan. Makanya saya bilang yang cakep tuh perusahaan-perusahaan itu buat aturan masuk kerjanya lebih pagi. Ya. Gitu. Ya. Saya setuju itu, cuman memang pasti akan diprotes oleh karena merubah tentang kebiasaan yang ada, karena merubah kebiasaan yang ada itu pasti mengalami yang namanya penolakan luar biasa gitu kan. Gitu. Baik, Mangkana, tadi kita udah diskusi bahwa umat Islam di Indonesia, saya mau kembali ke aspek produktivitas. Dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN itu kan bukan terendah tetapi kategori rendah sekali.
Nah, tentu ini membutuhkan aspek kebersamaan. Karena masalah produktivitas ini, contoh saja Ustaz, yang satu sudah mau berkegiatan, tapi yang satu tidur, rasanya kok godaan untuk tidur nih kuat sekali. Iya, benar. Nah, kira-kira bagaimana perilaku kita ini kita tata sehingga cenderung kepada arah produktif, tetapi kuat menghadapi godaan yang membuat kita itu malas misalnya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa? Kalau saya di perusahaan itu gini, untuk menjadikan bahwa karyawan ataupun SDM di perusahaan itu menjadi produktif, itu harus ada yang namanya role model. Ya, oke. Contoh gitu kan. Tapi contoh ini akan menjadi contoh ketika memang sudah terbangunnya value. Maka kita punya konsep namanya VSL. VSL itu kan singkatan dari Value System Leadership. Ya, value itu adalah sesuatu yang mendasari. Kalau dalam konsep ajaran agama itu, value itu adalah keimanan. Ya, kalau nggak ada keimanan dengan nilai-nilai yang tertanam di dalam dirinya, maka sholat ya menjadi sesuatu yang dianggap berat. Puasa apalagi, ya kan? Yang biasanya orang makan tiba-tiba nggak makan di siang hari. Ada habit yang harus dirubah, gitu kan? Mau sholat, apalagi itu yang namanya zakat. Ya, ngeluarin harta. Orang udah pontang-panting nyari kerja susah, tiba-tiba udah dapat terus dibagi ke orang gitu kan. Nggak rela gitu. Iya, nggak rela. Sebab itulah harus dibangun tentang value. Makanya kalau di organisasi kuatkan dulu value-nya, ya, kemudian maka visi, misi itu akan terjalankan. Cuman gini, value itu akan bisa terjalankan ketika ada sebuah tatanan aturan yang mengguiden gitu, yang dalam bahasa agama disebutnya hikmah gitu kan. Hikmah itu asal kata dari hakama, tali kekang gitu kan. Itulah yang namanya sistem. Sistem itulah yang mengekang kita. Cuman sistem ini tidak akan bisa jalan kalau kemudian yang menjalankannya itu tidak siap dan juga tidak ada orang yang menjadi seorang leader yang kemudian mengarahkan, dan meskipun ada leader tapi leadernya tidak memberikan contoh. Maka kemudian leadernya bisa dilawan. Gitu. Nah, sebab itulah makanya keberhasilan Nabi membangun yang namanya peradaban yang disebut dengan Madinatul Munawwaroh atau masyarakat madani itu karena nabinya melakukan. Pantas menjadi contoh. Pantas menjadi contoh, makanya menjadi uswatun hasanah. Nah, sebetulnya kita bisa nyontek itu gitu kan. Nggak usah jauh-jauh ngapain buat susah-susah gitu. Nyontek aja udah. Gitu kan. Secara 100% kita contek gitu kan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Karena Nabi ini manusia yang sangat produktif. Saking produktifnya, sendal putus saja yang benerin dirinya sendiri, nggak pernah nyuruh orang. Bajunya bolong, jahit sendiri. Ya. Saya di rumah itu meskipun sibuk, saya masih nyetrika sendiri. Kadang saya bantuin nyuci. Itu beneran, bukan bohongan. Itu saya ketika siaran di sini sahur nih, saya bawa asisten saya, boleh tanya sama asisten. Gitu. Atau kali-kali datang ke rumah. Baik. Pendengar Rasil dan pemirsa TV Rasil, dalam acara sahur bersama Rasil ini, ya kita banyak mendapat insight dari Profesor Kana. Tentu saja ini baru bermanfaat kalau betul-betul kita serap dalam pikiran kita dan kita rubah menjadi satu komitmen untuk menggunakannya agar bisa lebih baik ke depan. Kurang lebih seperti itu. Dan tentu saja itu mudah nggak perubahan itu? Mudah dan katanya kan gini, perubahan itu mudah dan tidak tergantung niat dan tekad. Kenapa niat dan tekad? Seseorang itu kalau nggak punya tekad untuk berubah ya susah. Kayak saya dulu ini ambil pengalaman tentang apa yang saya jalin dengan hidup gitu kan. Untuk yang namanya keluar dari kesusahan itu harus punya tekad kuat, ya kan. Termasuk ketika saya sudah punya uang, badan menjadi besar gitu, ya. Perut buncit gitu kan, mohon maaf ya buncit, jangan tersinggung gitu karena saya pernah ngalamin gitu. Itu kemudian saya asam urat, kolesterol, wah udah merah semua tuh hasil lab itu. Kemudian kata dokter, saya dinasihat sama dokter, Bapak mau milih minum obat seumur hidup atau Bapak olahraga? Itu kan keputusan yang ada di dokter hanya ngasih saran saja. Saya menimbang-menimbang mana gitu.
saya mendingan memilih olahraga saja. Itu bukan perkara yang mudah untuk merubah itu. Itu dari tahun 2006 berhenti, ya kan, olahraga cuma sebulan, selanjutnya lebih banyak istirahatnya. 2008 mulai lagi, berhenti lagi, 2009 mulai lagi, berhenti lagi. Sampai agak concern tuh 2018, 2017 sampai saat ini. Berarti dibutuhkan satu komitmen yang kuat. Betul. Untuk diri sendiri dan oleh diri sendiri gitu. Betul. Makanya saya kemudian komitmen itu dibagi menjadi 3. Ada namanya intellectual komitmen, ada namanya emotional komitmen, ada yang namanya spiritual komitmen. Okay. Jadi kalau intellectual komitmen hitung-hitungan gitu kan, untung rugi kan, itu matematik kan, karena isinya intelektual itu kan angka, gitu kan. Makanya orang yang IQ-nya tinggi, angkanya sekian ya, gitu IQ. Kemudian ada namanya emotional commitment. Saya nimbang-nimbang perasaan saya. Untungnya apa saya kalau kemudian saya sehat gitu. Oh ternyata memang saya rasain lebih enak gitu kan. Tapi setelah sehat, nah untuk apa gitu kan. Saya bertanya kepada diri sendiri. Oh ternyata saya kalau sehat saya bisa sujud lama. Saya bisa ruku lama. Saya bisa bersila lama ketika ngasih ceramah. Jadi bagaimana mungkin orang akan bisa khusyuk ibadah kalau badannya sakit. Ya. Itulah yang kemudian saya tanamkan yang namanya spiritual commitment gitu. Sehingga jangan pernah kita nih berdoa kepada Allah supaya diberikan umur yang panjang sementara kita makan sembarangan. Boleh jadi. Itu paradok gitu. Bisa nggak itu umurnya panjang tapi di tempat tidur karena sakit? Nggak bisa. Ya. Meskipun tuh umur, ya kan, itu di tangan Allah. Ya. Tapi itu ada yang namanya hukum alam yang memang nggak bisa dilawan. Hukum alam itu dalam bahasa agamanya sunatullah kan. Sunatullah itu mengikat. Kita nih berada di alam ini. Nah, siapa mau orang beragama, tidak beragama ketika dia menjalankan tentang konsep hukum alam, kalau dia memang pengen kaya, dia bekerja. Kalau dia pengen pinter, ya dia belajar. Kalau dia pengen sehat, ya dia makanan yang sehat. Dia berolahraga, dia mau beriman ataupun gak beriman, tetap berhasil. Hukum alam. Nah, cuman bedanya kalau yang beragama, tentu ada nilai lebih. Nilai lebihnya apa? Kita ada imbalan secara keimanan bahwa kita ini memang melakukannya. Kerja pun adalah karena ibadah. Olahraga pun karena niat ibadah. Ya, bagi orang-orang yang tidak iman kepada Allah, kan dia nggak ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Kalau kita kan ada. Maka ada kalimat dari baginda Nabi, adunya majru'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya untuk menuju negeri akhirat. Maka produktivitas pun harusnya ditanamkan dalam mindset kita, asosiasi pikiran kita, bahwa produktivitas ini adalah bagian daripada sunatullah, bahwa saya ini sebagai orang yang dipilih oleh Allah menjadi khalifatul fil ardh untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi yang lain. Makanya Nabi mengeluarkan statement melalui lisannya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang bermanfaat bagi yang lain. Ya. Bagaimana mungkin akan memberikan manfaat kalau produktivitasnya kita nih hancur-hancuran gitu. Ya. Harus lebih bagus gitu. Pemirsa, pendengar, baru saja Profesor Kana bercerita tentang manfaat. Dan sebaik-baik manusia dalam bermanfaat bagi orang lain. Dalam kesempatan ini, kita ingin mengajak pendengar pemirsa mulai melakukan introspeksi barangkali. Betul. Hal-hal apa yang perlu kita perbaiki sehingga kualitas kita di saat kita meninggalkan Ramadan sudah menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja dalam konteks manfaat ini, apalagi dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan, upaya-upaya meningkatkan kemaslahatan umat, adalah bagian dari memperbaiki tingkat produktivitas kita. Betul. Ada lagi yang Ustaz ingin tekankan tentang perbaikan menjadi sebaik-baik umat yang landasannya adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, kemudian menjadi teladan dalam perilaku produktif, sehingga bisa membawa manfaat bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi perusahaan di mana kita bekerja, yang ujungnya adalah perubahan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, membawa manfaat yang seluas-luasnya. Karena gini, Bang Lubis, bahwa saum ini
itu luar biasanya ketika kita pahami secara baik dan benar. Kenapa saya bilang saum ini tidak membawa dampak kepada kita terhadap perilaku? Karena memang saum hanya sekadar tatanan ritual, gitu kan. Tatanan ritual itu ya seperti layaknya kita melakukan ya ritual, gitu kan. Ritual ibadah bangun sahur, kita makan sahur, kemudian setelah sahur sholat subuh, setelah sholat subuh, sudah dianggap gugur kewajiban kita tidur, ya kan. Bangun tidur kerja, gitu kan. Setelah kerja sama masuk kantor, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah tersedia dikerjakan, gitu. Mau kualitasnya bagus apa enggak bodo amat lah. Yang penting saya hadir di situ, saya bekerja di situ, saya melakukan pekerjaan yang ada. Perkara di sini ada sesuatu yang harus diperbaikan, bukan tanggung jawab saya. Saya ini kan kerja di sini aja. Bodo amat, gitu kan. Yang penting saya kerja. Formalitasnya sudah kerja, gitu. Tapi tidak membawa dampak kepada perusahaan itu maju apa enggak. Sama halnya pada tatanan personal. Puasa ini untuk memunculkan sebuah awareness, kesadaran kita bahwa ternyata memang manusia ini luar biasa, gitu. Luar biasanya apa? Kita diciptakan oleh Allah dengan fi ahsani taqwim, fisik. Cuman kalau kita nih hanya sekedar bangga dengan fisik, kita kalah sama singa, ya kalah sama yang gajah, yang jauh lebih gede, gitu kan. Kalah sama burung meskipun kecil bisa terbang. Ya kalah sama cacing yang bisa masuk ke dalam tanah. Kalah sama ikan kita masuk di dalam air, gitu. Tapi manusia dengan intangible-nya, yang tangible-nya kan fisik, dengan intangible-nya bisa mampu mengalahkan semuanya. Makanya kenapa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka manusia dijadikan sebagai khalifah. Supaya khalifah ini membawa manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh alam. Karena Rasulullah kan diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Meskipun banyak diklaim bahwa Nabi itu hanya untuk kalangan orang Islam. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh alam. Cuman bagi orang yang ngikutin Nabi, itulah orang yang selamat. Yang dalam bahasa agama namanya agama Islam. Gitu kan? Nah, kembali lagi. Puasa itu untuk mengembalikan tentang kesadaran agar kita ini memang awalnya adalah makhluk surga yang hidup dalam kebahagiaan, gitu kan? Yang oleh seorang filosof dari Yunani itu ada namanya siapa, Dante apa? Dia menulis bahwa kita ini adalah makhluk paradiso. Ya, Firdaus sebetulnya kalau gitu. Aslinya dari surga. Iya. Kemudian lahir ke dunia, melakukan sebuah kesalahan-kesalahan, maka ada yang namanya purgatorio, ya kan? Karena purgatorio itu, maka kemudian harus melakukan pertobatan namanya impirno, supaya kembali lagi ke paradiso. Dalam konsep Islam, sebetulnya kita ini memang makhluk firdaus di ruh, ya kan? Ketika di alam ruh itu kita ini makhluk yang memang jujur, taat. Ya, mengakui tentang keberadaan. Begitu masuk ke dunia, kita berada di jasad itu harus makan. Begitu apa aja dimakan, ruhnya kalah. Nah, supaya mengembalikan ruh itu pada tataran yang lebih baik, maka diistirahatkan makan. Itulah supaya adanya puasa. Yang kita lakukan saat ini, ya kan. Nah, kemudian lihat, maka kenyataan yang ada orang ketika puasa itu memang kepedulian kepada masyarakat itu lebih tinggi, sedekah naik, gitu kan. Cuman sayangnya produktivitas kok turun, gitu loh. Nah, produktivitas itu awalnya dari semangat. Semangat itu adanya dari jiwa ini. Jiwanya kalau dikuasai oleh yang namanya fisik, jasad ini, kalah udah ruhnya. Ruhnya tenggelam. Nah, sebab itulah maka harus dilawan, gitu kan. Di bulan Ramadan ini, ya kan, dari sejak sahur, yuk meskipun ngantuk kita makan. Kalahkan itu kan. Dengan kita bersahur sebagaimana saat ini. Kita tetap bersemangat, gitu kan, di waktu sahur ini kan. Gitu Bang Lubis. Sehingga kita ini nggak banyak ngeluh gitu. Aduh, Ramadan. Kita orang lagi tidur suruh makan ya. Orang lagi tidur enak-enak suruh bangun gitu. Tapi itu kan pagi, bukan tengah malam. Itu kan pagi. Sahurnya disuruh udah agak mepet-mepet lah gitu kan. Ya kalau bisa ya agak jeda lah gitu kan. Maka kalau di Indonesia ada namanya imsak, meskipun imsak itu ada istilah yang salah kan. Imsak itu justru tertahan kan. Ya itu padahal masih boleh makan. Ramadan itu al-imsak namanya artinya. Ya, nama lain dari Ramadan itu al-imsak. Nah, sebab itulah
supaya di Ramadan ini betul-betul mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang produktivitas, maka saya bilang pemahaman tentang saum itu sendiri harus dipahami secara baik dan benar. Gitu. Sehingga jangan kemudian gini, diajarin kita ini bahwa Ramadan itu bermalas-malasan, Ramadan itu berleha-leha, Ramadan itu mikirin pulang kampung. Pulang kampungnya boleh, tapi jangan jadi mengganggu Ramadannya gitu. Iya, benar. Ya, pendengar pemirsa sekalian, mudah-mudahan bincang-bincang ini yang pada dasarnya adalah mendorong peningkatan produktivitas melalui perubahan, melalui bertambahnya ilmu, bisa diserap oleh pendengar pemirsa, sehingga melakukan perubahan dalam dirinya, keluarganya, lingkungan kerjanya, lingkungan tempat tinggalnya. Dengan perubahan ini, mudah-mudahan turunlah rahmat Allah. Betul. Karena orang-orang yang di bulan Ramadan ini bersyukur dengan memperbaiki dirinya. Karena kan Ramadan ini adalah pahalanya kan itu yang untuk apa? Yang lain kan untuk kita sendiri gitu ya. Betul. Nah, jadi pendengar pemirsa, sebelum kita akhiri, kita coba ya bagaimana upaya mengadopsi perubahan pemikiran ini sehingga mampu bertindak lebih produktif melalui serapan ilmu. Kemudian kita tidak izinkan tubuh kita itu menguasai pemikiran kita, tapi harus sebaliknya, pemikiran kita lah yang mengendalikan fisik, sehingga pemikiran yang mestinya senantiasa tunduk, taat, patuh kepada Allah itu membawa fisik kita di bulan Ramadan ini menjadi turut tunduk patuh kepada Allah. Silakan dibuat penutup. Nah, sebab itulah gini, sahabat-sahabatku dan Bang Lubis yang baik ya, dan juga para pendengar dan juga pemirsa TV Rasil yang saat ini sedang menikmati hidangan sahur. Puasa ini diciptakan oleh Allah untuk tujuan agar kita kembali menjadi manusia. Karena kalau kemudian tidak ada puasa ya, yang secara saat ini hanya sekedar pada tataran pada umumnya ritual, manusia ini sebenarnya kalau kita mau jujur kan sama dengan binatang pada umumnya. Para ahli ilmu mantik disebutnya al-hayawanun natik. Ya, karena itu hewan yang bisa berpikir. Ya kan? Nah, itu kalau berpikir yang negatif, ya lebih hewan itu. Tapi kalau berpikirnya positif, ya itulah menjadi manusia. Maka disebut dengan insan kamil itu antara ruh, jasad, dan jiwa itu menjadi satu kesatuan yang dikendalikan oleh ruh. Karena ruh adalah makhluk yang paling baik, makhluk yang paling taat, ya. Tapi ini ruh bisa terpenjara di dalam jasad yang memang serakah. Nah, kalau jasad sudah serakah, jiwanya dikendalikan oleh jasad, jadilah orang yang greedy kan, serakah gitu kan. Ya kalau kerja meskipun gajinya besar, gaji bawahannya dipotong. Gitu. Nah, Ramadan harusnya jangan lah kan. Sehingga orang itu kan bangga dengan materi, bangga dengan yang namanya fisik gitu kan. Padahal fisik itu kan kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, sebab itulah maka ini dengan datangnya Ramadan ya kan, kita ini diajarkan oleh Allah agar kita ini mampu mengendalikan yang namanya nafsu yang ada di dalam jiwa. Yang mengendalikan siapa? Ruh. Allah sudah meniupkan gitu ke dalam diri kita. Ruh itu adalah memang ciptaan Allah, makhluk yang memang harusnya menguasai tubuh. Jangan sampai kemudian sadar tuh jiwa kita setelah ruhnya mau pergi. Terlambat itu sebagaimana layaknya Fir'aun kan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, tapi udah finish gitu kan. Nah, sabitulah mari kita jadikan bahwa Ramadan itu untuk mengendalikan nafsu supaya nafsu ini nurut sama ruh. Sehingga jasadnya jadi nurut. Meskipun lelah, nanti begitu datang hayya 'ala shalah, dia tetap sholat. Ya kan? Meskipun dia lapar, lupa sahur, dia tetap puasa. Jasadnya ngikutin apa yang dimaui oleh ruh. Ruh yang sudah memberikan pencerahan kepada jiwa. Jiwa itu nafs dalam bahasa Arab gitu kan. Makanya dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya, surat Yusuf.
Kalau surat Yusuf kan bahwa innan nafsa la'amaratu bisu, bahwa nafsu itu cenderung kepada yang negatif, ila marahima rabbi, kecuali yang mendapatkan pencerahan dari Allah. Nah, begitu nafsu sudah mendapatkan pencerahan dari Allah, Allah berkata, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu akan nurut sama Allah ketika ruh itu sudah menguasai jiwa. Sehingga jiwanya menjadi jiwa yang selamat, hatinya hati yang selamat, ya kan? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, gitu. Baik, Bang Kana atau Profesor Kana, mudah-mudahan bincang kita di acara sahur bersama Rasil ini membawa manfaat bagi pendengar pemirsa TV Rasil. Nanti setelah selesai sahur, teruslah beribadah, teruslah berupaya produktif, betul, sehingga keberadaan kita dalam kehidupan ini menjadi keberadaan yang diridhoi Allah. Amin, amin. Di mana ruh kita lah yang mengatur jasad kita, yang senantiasa patuh taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan hingga akhir Ramadan kita bisa menjalankan Ramadan dengan lebih baik, betul, termasuk di dalamnya perilaku yang produktif. Betul. Pada pendengar pemirsa sekalian, sampai bertemu di acara sahur bersama Rasil berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.